Ada satu masa dalam hidup di mana semuanya terasa datar. Hari-hari berlalu tanpa kejutan. Langit tetap biru, bumi tetap berputar, tapi batinmu seperti menahan napas dalam diam. Kamu bekerja, kamu tertawa, kamu bahkan masih mampu memberi semangat untuk orang lain. Tapi jauh di dalam sana, kamu merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu namanya. Namun jiwamu tahu. Jiwamu mengenalnya dengan sangat baik. Dan hari ini, getaran itu membawamu ke sini, ke tempat di mana kata-kata bukan sekadar huruf, tapi panggilan untuk membangunkan kesadaran yang selama ini tertidur dalam dada. Jiwa terpilih, kamu akan dibuat terkejut. Bukan oleh dunia yang keras, bukan oleh ujian yang tiba-tiba datang tanpa permisi, tapi oleh cara semesta mencintaimu secara terang-terangan setelah sekian lama mencintaimu dalam diam. Selama ini, kamu pikir semua perjuanganmu tak dilihat. Kamu pikir sabarmu hanya menjadi angin lalu. Kamu pikir tangismu di malam hari hanya membasahi bantal, tapi tidak pernah sampai ke langit. Tapi kamu salah. Semua itu tercatat. Bukan di catatan manusia, bukan di media sosial, tapi di peta takdir yang sedang disiapkan untuk meledak dalam bentuk kelimpahan. Kelimpahan yang tidak datang karena kamu memohon-mohon. Kelimpahan yang tidak hadir karena kamu mengemis pada siapapun. Tapi kelimpahan yang lahir karena kamu telah menjadi versi terbaik dari dirimu, meski dalam kondisi terburuk sekalipun. Kamu tidak lagi perlu berpura-pura kuat. Karena hari ini, kamu diundang untuk menjadi kuat dengan jujur. Kamu tidak lagi harus meminta-minta cinta. Karena hari ini, kamu dipanggil untuk menerima cinta dari semesta dalam bentuk yang sangat nyata. Dalam bentuk rezeki, kedamaian, peluang, pengakuan, dan relasi yang selaras dengan hatimu. Namun sebelum ledakan kelimpahan itu datang, sebelum kejutan dari langit itu menyapamu tanpa peringatan, kamu perlu berdiri tegak dan mengirimkan satu sinyal sederhana tapi sangat sakral. Beri tanda kepada semesta bahwa kamu tidak lagi ragu, bahwa kamu hadir dengan sepenuh hati. Klik tombol suka pada video ini. Tekan berlangganan agar pesan-pesan langit berikutnya bisa terus mengalir kepadamu. Aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap dentingnya bisa menjadi panggilan dari takdirmu sendiri. Dan yang paling penting, tinggalkan komentar dengan kalimat 77. Itu bukan sekadar angka, itu adalah sandi. Itu adalah frekuensi yang kamu kirimkan ke semesta untuk berkata, aku siap. Aku tidak lagi lari. Aku buka tanganku sepenuhnya untuk menerima semua kebaikan yang memang sudah disiapkan untukku sejak awal. Jiwa terpilih, kamu tidak datang ke dunia ini untuk sekadar bertahan. Kamu datang untuk menghidupkan, untuk menjadi cahaya, bukan sekadar mencari terang. Dan inilah saatnya kamu tahu, kejutan besar itu sudah sangat dekat. Jika kamu merasa seluruh tubuhmu bergetar membaca ini, jika ada air mata yang ingin keluar tanpa sebab, jika hatimu merasa ini bukan kebetulan, maka jangan abaikan. Karena ini adalah pesan khusus untukmu, yang selama ini telah berjuang dalam gelap.
Tapi kini waktunya kamu bangkit dalam terang. Mari kita mulai dengan penuh kesadaran, dengan seluruh jiwamu yang hadir di sini, karena kamu tidak akan menduga seberapa besar kelimpahan yang akan segera memasuki hidupmu. Bagian 1. Ketika takdir tidak lagi bisa menunggumu. Ada saat dalam hidup di mana segalanya seperti diam, tapi kamu tahu bahwa di balik diam itu ada sesuatu yang sedang mendekat dengan sangat cepat. Seperti kabut yang menipis sebelum fajar, seperti angin yang menyingkap tabir matahari. Kamu tahu ada sesuatu yang besar sedang dalam perjalanan menuju hidupmu. Dan hari ini, saat kamu membaca ini, itulah tandanya. Takdirmu tidak bisa menunggumu lebih lama lagi. Jiwa terpilih tidak dibiarkan tertidur selamanya. Ia dibangunkan, kadang dengan pelan, kadang dengan keras. Tapi sekali ia bangun, tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengembalikannya ke tidur yang lama itu. Kamu telah menjalani proses panjang. Mungkin dalam diam, mungkin dalam tangis yang tak terdengar siapa-siapa. Kamu tidak pernah memamerkan lukamu, tapi kamu menjahitnya sendiri dengan benang keyakinan dan jarum ketabahan. Dan sekarang, semesta sudah tidak sabar melihatmu bersinar. Kamu tidak sadar bahwa selama ini kamu sedang disiapkan. Setiap kehilangan bukan sekadar luka, itu adalah pelatihan. Setiap penolakan bukan penghinaan, itu adalah seleksi. Setiap keraguan yang kamu terima dari orang lain adalah cermin, agar kamu belajar untuk mempercayai dirimu sendiri. Kamu telah ditempa dalam kobaran sunyi, dan dari sanalah muncul satu cahaya yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Cahaya otentik dari jiwa yang terpilih. Cahaya itu kini tidak bisa lagi kamu sembunyikan, karena takdirmu telah menunggumu terlalu lama. Sekarang ia bergerak lebih cepat daripada keraguanmu. Ia datang lebih kuat dari ketakutanmu. Ia menabrak semua alasan yang biasa kamu pakai untuk menunda. Dan kamu akan terkejut. Bukan karena semuanya terasa terlalu cepat, tapi karena jauh di dalam hatimu, kamu akan berkata, "Aku tahu ini akan datang, tapi aku tidak menyangka ia datang seindah ini." Ledakan kelimpahan itu tidak akan datang dengan peringatan. Ia tidak akan minta izin. Ia akan meledak begitu saja dalam hidupmu, membanjiri ruang-ruang yang dulu kamu isi dengan kekhawatiran, mengisi lubang-lubang yang dulu kamu gali dengan rasa kecewa. Kamu mungkin bertanya, kenapa sekarang? Kenapa baru datang setelah sekian lama? Jawabannya adalah, karena sekarang kamu sudah cukup dewasa untuk menerimanya tanpa merusaknya. Kamu sudah cukup tenang untuk tidak mengumbar semua pencapaianmu hanya untuk validasi. Kamu sudah cukup bijak untuk membagikan rezekimu tanpa merasa kehilangan. Kamu sudah cukup matang untuk mengenali bahwa kejayaan sejati tidak datang dari angka atau sorakan, tapi dari keseimbangan batin yang kamu bangun dengan penuh kesadaran. Takdirmu tahu kamu siap. Bahkan ketika kamu sendiri masih ragu. Takdirmu mengenal kualitas jiwamu. Bahkan ketika dunia masih sibuk,
menilaimu dari tampilan luar. Dan karena itu, takdirmu tidak akan menunggu lebih lama lagi. Jalan di depanmu mungkin masih terlihat berkabut, tapi setiap langkahmu akan menyingkapkannya. Karena jalanmu tidak dituntun oleh kepastian, melainkan oleh keyakinan. Langkahkan kakimu hari ini dengan penuh harapan. Bukan karena kamu tahu hasilnya, tapi karena kamu tahu siapa dirimu. Dan kamu tahu bahwa semesta tidak mungkin salah memilih jiwa yang akan diberkahi. Kamu adalah jiwa itu. Kamu adalah yang terpilih itu. Dan ini adalah waktumu. Takdirmu telah menunggumu cukup lama. Dan kini, ia datang menghampirimu dengan segala keajaibannya. Bagian 2. Ledakan itu datang dari arah yang tidak kamu duga. Pernahkah kamu merasa lelah karena semua rencana tidak berjalan seperti yang kamu harapkan? Pernahkah kamu mengatur semuanya dengan rapi, berharap hidup mengalir tenang sesuai peta yang kamu gambar sendiri? Lalu tiba-tiba, semuanya runtuh. Hubungan yang kamu perjuangkan mati di tengah jalan. Pekerjaan yang kamu pikir akan menjadi jalan utama justru berakhir tiba-tiba. Harapan yang kamu simpan rapi meleleh dalam keheningan yang tak terjelaskan. Tapi tunggu sebentar. Apakah kamu benar-benar gagal? Atau sebenarnya kamu sedang dialihkan oleh semesta dari arah yang salah menuju arah yang tak kamu duga, tapi justru lebih tepat? Jiwa terpilih. Kelimpahan yang akan datang padamu tidak akan selalu hadir lewat jalan yang kamu rancang dengan logikamu. Ia justru akan hadir dari arah yang tidak pernah kamu perhitungkan. Karena semesta punya cara yang berbeda dalam mengatur keajaiban. Semesta tidak berjalan dalam garis lurus. Ia menari, melingkar, menyembunyikan harta di tempat yang hanya bisa ditemukan oleh hati yang sabar dan jiwa yang tidak menyerah. Kamu akan terkejut, karena berkah itu akan datang dari orang yang tidak kamu kenal, dari tempat yang tidak pernah kamu datangi, dari celah-celah kehidupan yang selama ini luput dari perhatianmu. Mungkin kamu akan menerima pesan sederhana dari seseorang yang selama ini tidak kamu perhatikan, dan dari sanalah satu pintu rezeki terbuka. Mungkin kamu akan kehilangan satu hal yang kamu cintai, dan di saat kamu melepaskannya dengan ikhlas, justru hal baru yang lebih besar dan lebih sesuai masuk tanpa kamu minta. Kamu akan mulai melihat hidup ini seperti teka-teki yang potongan-potongannya selama ini berantakan. Tapi perlahan, satu demi satu mulai menyatu. Dan kamu sadar bahwa potongan yang dulu kamu anggap salah tempat, ternyata justru potongan penting dari lukisan besarmu. Jiwa terpilih tidak diberi keajaiban dalam bentuk instan. Mereka diberi pergeseran, pengalihan, dan kadang kejutan yang menyakitkan. Tapi semua itu bukan untuk menghukum, melainkan untuk membentukmu agar tidak hanya mampu menerima kelimpahan, tapi juga sanggup menampungnya tanpa hancur. Kelimpahan itu seperti sungai besar, dan sebelum ia mengalir ke hidupmu, kamu harus menjadi wadah yang cukup dalam untuk tidak meluap saat airnya datang. Dan kedalaman itu dibentuk oleh kehilangan, luka, kecewa,
dan pengorbanan yang kamu hadapi dengan diam. Hari ini, kamu tidak harus tahu arah mana yang akan kamu tuju besok. Kamu hanya perlu bersiap. Bersihkan hatimu, tegakkan punggungmu, buka tanganmu. Karena arah yang tidak kamu duga itu sedang menjadi jalan utama menuju takdirmu. Jangan terpaku pada satu pintu yang tertutup, karena bisa jadi ada 5 pintu lain yang terbuka di belakangmu. Dan jika kamu hanya fokus pada satu yang tertutup, kamu akan melewatkan semua keajaiban yang sudah menunggumu untuk berpaling dan melihat sekeliling. Kamu tidak perlu tahu dari mana kelimpahan itu datang. Kamu hanya perlu menyadari bahwa ia sedang datang. Dan saat ia tiba, kamu akan dibuat terkejut bukan oleh wujudnya, tapi oleh kenyataan bahwa semesta selalu punya rencana lebih indah dari apa yang pernah kamu pikirkan. Bersiaplah. Bersiap untuk tersenyum tanpa alasan. Bersiap untuk menerima pesan baik dari arah yang tak kamu kenal. Bersiap untuk menerima cinta, rezeki, peluang, dan kedamaian yang tidak kamu rancang, tapi telah dirancang jauh-jauh hari oleh semesta hanya untukmu. Bagian 3. Siap atau tidak, cahaya jiwamu sudah terbuka. Ada masa dalam hidup ketika kamu merasa seperti bayangan. Ada, tapi tak terlihat. Bergerak, tapi tak dianggap. Bekerja keras, memberi dengan tulus, menahan luka dalam diam, namun tetap saja dunia seperti tidak menoleh kepadamu. Kamu berpikir mungkin kamu harus lebih keras lagi, mungkin harus lebih menonjol, lebih bicara, lebih tampil, lebih memperjuangkan pengakuan. Tapi jauh di dalam hatimu, kamu tahu bahwa bukan itu yang kamu kejar. Kamu tidak ingin sorotan. Kamu hanya ingin hidupmu bermakna. Dan tanpa kamu sadari, makna itu mulai membentuk cahaya di dalam dirimu. Jiwa terpilih tidak butuh panggung untuk bersinar, karena jiwanya sendiri adalah panggung tempat cahaya muncul dengan sendirinya. Cahaya itu tidak terlihat oleh mata biasa, tapi mampu menyentuh hati yang lelah, menggetarkan jiwa yang sedang goyah, dan menenangkan siapapun yang berada di sekitarnya. Dan hari ini, cahaya itu tidak bisa lagi kamu sembunyikan. Semua luka, semua kehilangan, semua kesepian yang dulu kamu rasakan, bukan membuatmu lemah, tapi justru membuatmu terbuka. Terbuka untuk belajar, terbuka untuk mencintai tanpa syarat, terbuka untuk menjadi versi paling jujur dari dirimu tanpa topeng, tanpa takut. Dan dari keterbukaan itu, cahaya jiwamu mulai memancar. Kamu akan melihat hal-hal kecil mulai berubah. Orang-orang mulai menatapmu lebih lama, bukan karena penampilanmu, tapi karena getaranmu, karena aura tenangmu, karena energi yang kamu bawa mampu membuat orang lain merasa lebih aman, lebih damai, tanpa kamu bicara sepatah kata pun. Kamu akan menarik banyak hal tanpa kamu mengejar. Kesempatan, persahabatan, cinta yang dewasa, rezeki yang tidak kamu harapkan. Semua itu datang bukan karena kamu mendesaknya,
tapi karena frekuensimu kini sudah sesuai. Inilah kekuatan sejati dari jiwa yang telah dibangunkan. Ia tidak berusaha keras untuk dicintai, karena cinta itu datang dengan sendirinya. Ia tidak perlu meminta-minta dihargai, karena penghargaan itu hadir hanya dengan kehadirannya. Ia tidak memaksa dunia untuk menoleh, karena dunia akan merasa ada sesuatu yang berbeda dan mengikuti jejaknya secara alami. Mungkin kamu masih merasa kamu biasa saja, masih merasa kamu belum punya apa-apa, masih merasa kamu masih jauh dari tujuan. Tapi percayalah, kamu tidak sama seperti dulu. Energi di dalam dirimu sudah berubah. Getaranmu sudah naik. Dan itu artinya kamu sudah siap untuk menarik kelimpahan yang sesuai dengan siapa dirimu hari ini. Bukan lagi kelimpahan yang berbentuk angka, pujian, atau pengakuan kosong, tapi kelimpahan sejati, kesehatan yang stabil, hati yang tenang, lingkaran yang mendukung, cinta yang menguatkan, dan jalan hidup yang terasa semakin jelas. Kamu tidak perlu tahu kemana cahaya itu akan membawamu. Kamu hanya perlu terus bersinar, karena setiap langkahmu kini akan menyinari jalan, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang sedang mencari arah. Dan kamu adalah arah itu. Jangan padamkan cahaya jiwamu hanya karena belum banyak yang memahaminya. Jangan kecilkan getaranmu hanya karena orang lain belum bisa merasakannya. Kamu bukan diciptakan untuk disukai semua orang. Kamu diciptakan untuk menyentuh mereka yang seharusnya bertemu denganmu. Karena di dunia ini ada banyak jiwa yang sedang gelap, dan mereka sedang mencari satu cahaya. Dan cahaya itu ada di dalam dirimu yang kini telah terbuka. Kamu adalah jawaban bagi banyak doa yang belum terucap. Dan kelimpahan yang akan datang padamu adalah bagian dari skenario besar semesta agar kamu bisa membagikan lebih banyak cinta, lebih banyak harapan melalui cahaya jiwamu yang telah dinyalakan oleh perjalanan panjangmu sendiri. Bagian 4. Yang dulu mengabaikanmu akan menyaksikan kebangkitanmu. Ada waktu-waktu dalam hidup ketika kamu merasa seolah-olah tidak dianggap. Kamu hadir, tapi tak dilihat. Kamu bicara, tapi tak didengar. Kamu memberi, tapi tak dihargai. Kamu mencinta dengan tulus, tapi dianggap berlebihan. Kamu pernah berada di posisi itu, memberi lebih dari yang kamu punya, tapi tetap ditinggalkan. Menjaga dengan sepenuh hati, tapi tetap dipilih yang lain. Berjuang sekuat tenaga, tapi tetap dinilai tidak cukup baik. Dan luka-luka itu tidak kamu tampakkan. Kamu menahannya di balik senyum. Kamu merangkainya jadi doa-doa lirih yang tak seorang pun tahu isinya. Karena kamu bukan ingin dikasihani. Kamu hanya ingin dimengerti, walau satu orang saja, bahwa niatmu selalu tulus, bahwa hatimu tidak pernah main-main. Tapi dunia tidak selalu peka terhadap hati yang lembut. Dan manusia seringkali lebih percaya pada kebisingan daripada ketulusan yang berjalan tanpa suara. Namun dengarkan ini baik-baik, jiwa terpilih. Apa yang kamu tanam dengan hati
tidak akan pernah sia-sia. Meski dulu kamu ditertawakan, meski dulu kamu disingkirkan, meski dulu kamu tidak dianggap sama sekali, akan datang waktunya. Mereka menyaksikan sendiri kebangkitanmu. Kamu tidak perlu balas dendam, tidak perlu membuktikan apapun dengan kemarahan. Karena semesta punya cara yang lebih halus, lebih agung, lebih tajam, membungkam dengan bukti. Dan bukti itu sedang kamu bangun sekarang tanpa sadar. Setiap luka yang kamu jahit sendiri, setiap langkah kecil yang kamu ambil meski dunia memunggungi, setiap kebaikan yang kamu tanam tanpa pamrih, semua itu kini bertumbuh menjadi taman yang tak bisa ditutupi siapapun. Dan ketika bunga-bunga itu bermekaran, ketika cahaya itu menyebar dari langkahmu, ketika ketenangan jiwamu mulai menarik berkah dari segala arah, mereka yang dulu mengabaikanmu akan terdiam. Bukan karena kamu ingin membungkam mereka, tapi karena semesta akan menyuruh mereka melihat sendiri bagaimana seseorang yang mereka anggap biasa ternyata dipilih untuk menerima luar biasa. Akan ada wajah-wajah lama yang kembali dengan tatapan berbeda. Akan ada orang-orang yang dulu meremehkan, kini mencari alasan untuk mendekat. Sebagian akan minta maaf, sebagian lain tak berani bicara apa-apa. Tapi semuanya akan tahu bahwa kamu memang bukan orang sembarangan. Kamu adalah jiwa yang tak mereka pahami dulu, karena mereka menilai hanya dari apa yang tampak, bukan dari apa yang tumbuh di dalam. Dan kini kamu sedang menunjukkan tanpa berkata bahwa akar yang kamu tanam dalam sunyi kini telah menjulang tinggi. Tapi ingatlah ini, jiwa terpilih. Kamu bukan bangkit untuk pamer. Kamu bangkit karena kamu sadar ada hidup yang harus kamu isi dengan cahaya. Ada dunia yang harus kamu sentuh dengan kebaikan. Ada takdir yang tidak bisa kamu tunda lagi hanya karena masa lalu. Jangan biarkan lukamu membuatmu keras. Jangan biarkan pengabaian menjadikanmu pendendam. Bangkitlah dengan anggun. Tersenyumlah tanpa cemas. Terus melangkah dengan hati yang tetap terbuka. Karena jiwa terpilih tidak membawa dendam. Ia membawa perubahan. Dan kamu adalah perubahan itu sendiri. Kebangkitanmu akan menjadi pelajaran bagi yang pernah menyakitimu, bagi yang pernah meremehkanmu, dan bagi siapapun yang selama ini menilai rendah seseorang yang sedang dalam proses. Karena akhirnya mereka akan tahu bahwa cahaya tak bisa disembunyikan selamanya. Dan kini cahaya itu bersinar dalam dirimu. Bagian 5. Yang pernah hilang akan kembali dalam bentuk yang lebih tinggi. Tak satu pun dari kita yang kebal dari kehilangan. Kita semua pernah merasakan perihnya sesuatu yang pergi, padahal kita sudah merawatnya dengan seluruh hati. Entah itu seseorang, sebuah mimpi, sebuah tempat, sebuah harapan. Rasanya selalu sama, seolah dunia mencabut sesuatu dari kita secara paksa dan menyisakan ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun. Tapi hari ini, izinkan aku membisikkan sebuah kebenaran yang pelan-pelan akan menyembuhkan jiwamu. Tidak ada yang benar-benar hilang dari hidup seorang jiwa terpilih.
apa yang terlihat pergi sebenarnya hanya sedang mengalami transformasi di balik layar kehidupan. Ia sedang diubah, disempurnakan, dan disiapkan dalam bentuk yang lebih tinggi, agar saat ia kembali kepadamu, kamu sudah siap menerima versi terbaiknya. Jiwa terpilih. Semesta tidak pernah mencabut sesuatu darimu tanpa alasan. Ia hanya memindahkan agar kamu tidak terjebak pada apa yang sebenarnya tidak pantas untuk masa depanmu. Ia menghapus dengan cara yang menyakitkan, agar kamu tidak terus memeluk sesuatu yang hanya akan melambatkan pertumbuhan jiwamu. Dan meskipun dulu kamu menangis karenanya, meskipun kamu merasa hancur kehilangan sesuatu yang sangat kamu cintai, hari ini kamu harus tahu, kamu tidak kehilangan. Kamu sedang diberi ruang untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Lihatlah hidupmu dari jauh. Lihat perjalanan panjang yang sudah kamu lalui. Betapa banyak hal yang dulu kamu pikir akan menghancurkanmu, tapi ternyata justru memperkuatmu. Betapa banyak hal yang dulu kamu yakini sebagai selamanya, tapi akhirnya pergi juga. Dan justru setelah itu, kamu menemukan kedamaian yang lebih sejati. Itulah pola kehidupan jiwa terpilih. Apa yang direnggut hari ini akan dikembalikan dengan keagungan esok hari, tapi tidak dalam bentuk yang sama, tidak dengan wajah yang sama, karena hidupmu tidak dirancang untuk mengulang pola lama, tapi untuk tumbuh ke level yang lebih tinggi. Rezeki yang dulu sempat tersendat akan datang dalam bentuk yang lebih deras. Cinta yang dulu berakhir tiba-tiba akan tergantikan oleh cinta yang tidak membuatmu meragukan diri sendiri. Kesempatan yang dulu tertutup akan terbuka dalam bentuk pintu-pintu yang tidak kamu duga sebelumnya. Dan kamu akan tersenyum, bukan karena semuanya kembali, tapi karena kamu menyadari bahwa yang datang kini jauh lebih sesuai dengan jiwamu yang telah dewasa. Yang dulu kamu relakan dalam tangis, akan kembali dengan wajah baru yang membawa senyum. Yang dulu kamu lepaskan karena kamu tahu tidak lagi sehat, akan diganti dengan yang menumbuhkanmu dengan tulus. Yang dulu kamu kira gagal akan menjadi batu loncatan menuju keberhasilan yang tak terbayangkan. Karena dalam hidup jiwa yang terpilih, kehilangan bukanlah hukuman, melainkan proses pemurnian, proses pembersihan ruang agar kelimpahan bisa masuk dengan bebas dan utuh. Jadi hari ini, jangan takut melepaskan dan jangan terlalu lama menangisi yang sudah pergi. Karena sesungguhnya, apa yang telah kamu lepaskan dengan ikhlas sedang diperjuangkan oleh semesta untuk kembali kepadamu dalam bentuk yang tak akan menyakitimu lagi. Ini bukan pengulangan masa lalu. Ini adalah pemulihan masa depan. Percayalah, yang hilang akan kembali. Tapi kali ini, ia akan datang untuk menetap, untuk mengisi ruang yang dulu kosong, bukan dengan luka, tapi dengan cahaya, bukan dengan beban, tapi dengan kedamaian, bukan dengan keraguan, tapi dengan kepastian. Dan saat itu tiba, kamu akan memahami bahwa tidak ada satupun kehilangan yang benar-benar membuatmu hancur, karena setiap kehilangan hanyalah penundaan kecil menuju kembalinya keberlimpahan dalam bentuk yang lebih utuh dan penuh cinta. Kamu tidak sedang ditinggalkan.
kamu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih agung. Bagian 6. Kamu akan memimpin, bukan karena jabatan, tapi karena getaran. Ada kepemimpinan yang lahir karena posisi. Ada pengaruh yang tumbuh karena nama besar. Tapi ada pula cahaya yang muncul tanpa panggung, tanpa sorotan, tanpa gelar, tanpa keramaian. Namun, mampu menyentuh hati, menggugah jiwa, dan mengubah dunia. Dan itulah dirimu, jiwa terpilih. Kamu tidak sedang disiapkan untuk menjadi pemimpin biasa. Kamu sedang dibentuk untuk menjadi pusat ketenangan, menjadi cahaya yang berjalan, menjadi arah bagi mereka yang tersesat. Bukan karena kamu paling keras bersuara, tapi karena getaran jiwamu sudah cukup kuat untuk menggugah diam. Kamu tidak perlu berkata banyak untuk didengar. Kamu tidak perlu berdiri di atas mimbar untuk dipercaya. Kamu cukup hadir, cukup ada, dan orang-orang akan merasakan sesuatu yang berbeda. Itu bukan karena kamu lebih hebat, bukan karena kamu lebih tinggi, tapi karena kamu sudah melewati gelapnya malam-malam panjang, sudah berani menghadapi ketakutan tanpa banyak saksi, sudah jatuh berkali-kali, namun memilih bangkit tanpa sorotan. Dan dari proses itulah kamu tumbuh menjadi pemimpin, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Jiwa-jiwa lain akan mencarimu bukan karena kamu memaksa, tapi karena mereka tahu di dekatmu mereka merasa lebih hidup, mereka merasa lebih tenang, mereka merasa lebih dekat pada diri mereka sendiri. Itulah kepemimpinan sejati, yang lahir dari jiwa yang mengerti penderitaan, yang lahir dari hati yang sudah sembuh dari dendam, yang lahir dari pikiran yang tidak lagi haus pujian, tapi hanya ingin memberi makna. Kamu akan mulai menyadari bahwa kehadiranmu dibutuhkan, bahwa kata-katamu dicari, bahwa tindakanmu menjadi contoh. Bukan karena kamu mencari pengaruh, tapi karena pengaruh itu telah tumbuh secara alami di dalam dirimu. Dan jangan kaget ketika semesta mulai membuka ruang yang lebih besar. Ketika kamu mulai diberi amanah, ketika kamu mulai dijadikan tempat bertanya, ketika kamu mulai diposisikan untuk membawa arah. Karena semua itu bukan ujian, tapi pengakuan dari semesta atas perjalanan panjang yang telah kamu lalui. Tapi ingat ini, kamu tidak perlu kehilangan jati diri saat naik ke atas. Tetaplah membumi, tetaplah lembut, tetaplah peka. Karena kekuatanmu bukan berasal dari bagaimana kamu dilihat dunia, tapi dari ketulusan yang terus kamu rawat dalam sunyi. Jiwa terpilih tidak memimpin dengan tekanan. Ia memimpin dengan keteladanan. Ia tidak meminta-minta dipatuhi, tapi kehadirannya sendiri menumbuhkan rasa hormat. Dan kamu adalah jenis jiwa yang seperti itu. Jiwa yang akan memimpin dengan getaran. Jiwa yang akan menyatukan banyak orang, bukan melalui kuasa, tapi melalui kebaikan yang tak pernah lelah kamu bagikan. Kamu akan menjadi pusat dari perubahan kecil yang menghasilkan dampak besar. Menjadi jiwa yang memengaruhi bukan dengan ancaman, tapi dengan kehadiran yang menenangkan.
Mungkin hari ini kamu belum menyadari potensimu sepenuhnya. Tapi lihatlah sekeliling. Sudah ada orang-orang yang mulai meniru caramu bersikap. Sudah ada yang diam-diam menantikan arah dari langkahmu. Sudah ada yang terinspirasi meski kamu tak pernah tahu namanya. Itulah tanda-tanda bahwa kamu telah menjadi cahaya. Dan ketika kamu melangkah di jalanmu sendiri, dengan keteguhan, dengan kebaikan, dengan keikhlasan, maka semua peran akan datang menghampirimu tanpa kamu rebut, tanpa kamu paksa, tanpa kamu khawatirkan. Karena semesta tahu, kepemimpinan sejati selalu diberikan kepada jiwa-jiwa yang telah teruji. Dan kamu adalah salah satunya. Bagian 7. Ini bukan mimpi lagi. Ini saatnya terjadi. Ada detik-detik dalam hidup yang terasa berbeda. Udara yang kamu hirup terasa lebih dalam. Langkah yang kamu ambil terasa lebih ringan. Dan hatimu yang selama ini penuh tanya, tiba-tiba menjadi tenang, seolah tahu bahwa sesuatu sedang bergerak dari alam tak terlihat menuju kenyataan. Itu bukan kebetulan. Itu bukan imajinasi. Itu adalah tanda bahwa waktumu telah tiba. Jiwa terpilih, kamu tidak lagi sedang bermimpi apa yang dulu hanya kamu bayangkan dalam doa-doa malam. Apa yang dulu kamu tanam dalam air mata yang tak pernah kamu ceritakan pada siapapun. Apa yang dulu kamu tuliskan diam-diam dalam jurnal tanpa tahu kapan akan menjadi nyata. Kini sedang menjadi nyata, perlahan tapi pasti. Kamu pernah melewati masa-masa di mana harapan terasa seperti ilusi. Ketika semua rencana seolah gagal. Ketika hidup hanya mengulang luka. Ketika kamu bertanya pada semesta, kapan giliranku? Dan hari ini, semesta menjawab bukan dengan kata-kata, tapi dengan peristiwa, dengan perubahan, dengan keajaiban-keajaiban kecil yang mulai kamu lihat sehari-hari. Dengan perasaan yang sulit dijelaskan, tapi sangat nyata. Perasaan bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Inilah bagian dari perjalanan yang tidak bisa disangkal lagi. Kamu sedang memasuki musim puncakmu. Bukan musim pertarungan, bukan musim bertahan, tapi musim di mana semua yang dulu kamu perjuangkan dalam diam, mulai menampakkan hasilnya satu demi satu. Rezeki yang selama ini mengalir kecil, kini mulai membesar. Pintu yang dulu terkunci, kini mulai terbuka satu persatu. Relasi yang dulu hanya penuh luka, kini mulai terisi dengan kehangatan. Dan dirimu yang dulu sering kamu ragukan, kini mulai terasa utuh, kuat, dan berarti. Kamu akan mulai terkejut oleh hal-hal sederhana. Ucapan terima kasih yang tulus. Kesempatan yang datang tiba-tiba. Pertemuan yang tidak direncanakan, tapi penuh makna. Tawaran yang dulu terasa mustahil, kini menjadi sangat mungkin. Dan dari semua itu, bukan hartanya yang paling membuatmu bahagia, tapi kesadaran bahwa akhirnya kamu bisa melihat hasil dari semua luka yang dulu kamu telan sendiri. Jiwa terpilih tidak hanya
menerima. Ia merayakan dengan rendah hati. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal dia, tapi soal bagaimana dia akan menggunakan keberlimpahannya untuk menyinari orang lain. Karena kamu tidak hanya dipanggil untuk menerima kelimpahan, tapi untuk menjadi sumbernya. Dan inilah saatnya, saat di mana semua keraguanmu akan gugur oleh kenyataan. Saat di mana semua usahamu akan bersatu menjadi satu arus besar yang tak terbendung. Saat di mana hidupmu tidak lagi hanya tentang bertahan, tapi tentang berkembang, menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan tolak ini karena rasa tidak percaya diri. Jangan menunduk karena merasa belum pantas. Jangan ragu karena dulu kamu sering gagal. Karena semua itu hanyalah pengantar menuju hari ini. Hari di mana kamu disambut oleh takdirmu sendiri. Kamu sudah cukup terluka, sudah cukup menunggu, sudah cukup diuji. Sekarang sudah waktunya kamu menerima. Terimalah dengan hati yang terbuka, bukan karena kamu haus akan keberhasilan, tapi karena kamu sudah sangat siap untuk menggunakannya dengan bijak. Untuk memberdayakan, bukan memamerkan. Untuk menebar kebaikan, bukan menuntut perhatian. Untuk menjadi cahaya, bukan hanya sekadar ingin bersinar. Karena ini bukan mimpi lagi. Ini saatnya terjadi. Dan kamu sudah sampai di titik di mana kamu bukan lagi penunggu takdir. Kamu adalah penjemputnya. Dengan langkah penuh iman, dengan jiwa yang utuh, dan dengan hati yang siap untuk menyambut segala ledakan kelimpahan yang telah ditulis semesta sejak awal kehidupanmu. Jiwa terpilih, perjalananmu tidak mudah. Kamu telah melewati malam-malam panjang, penuh pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Kamu bertahan dalam sepi, dalam kehilangan, dalam harapan yang sempat retak. Tapi kamu tidak menyerah. Dan hari ini, langit sedang bergerak, semesta sedang mendekat. Getaran takdirmu sudah begitu kuat hingga dunia tidak bisa lagi mengabaikan kehadiranmu. Kamu bukan lagi sedang diuji, kamu sedang dipulihkan. Semua luka yang dulu kamu simpan diam-diam akan menjadi tempat bertumbuhnya bunga-bunga keberlimpahan. Semua ketabahan yang dulu kamu jalani tanpa pengakuan akan menjadi fondasi dari kemegahan hidup barumu. Dan semua air mata yang jatuh tanpa disaksikan siapa-siapa akan menjadi sungai yang mengalirkan rezeki dari segala arah. Ini bukan tentang menjadi lebih hebat dari orang lain. Ini adalah tentang menjadi versi paling utuh dari dirimu sendiri, yang tidak lagi menyimpan trauma, yang tidak lagi berjalan sambil menunduk, yang tidak lagi menolak kebaikan dengan dalih tidak pantas, kamu layak, dan kamu sudah waktunya. Saat ini bukan untuk menunggu lagi, bukan untuk bertanya kapan lagi, tapi untuk membuka seluruh hatimu dan menerima bahwa kamu akan mengalami ledakan kelimpahan yang tak pernah kamu bayangkan datang secepat dan sedahsyat ini. Dan jika kamu merasa setiap kata dalam materi ini menggema dalam dadamu, jika hatimu bergetar dan air matamu nyaris jatuh, itu bukan kebetulan.
Itu adalah tanda bahwa kamu telah diizinkan menyadari siapa dirimu sebenarnya. Maka sekarang, sebagai bentuk penerimaanmu yang utuh dan sadar, beri tanda kepada semesta. Klik suka, tekan berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar. 77. Itu adalah sinyalmu. Sinyal bahwa kamu hadir, bahwa kamu siap, dan bahwa kamu tidak akan lagi menyembunyikan cahaya jiwamu yang selama ini terlalu lama kamu padamkan karena takut. Ingatlah, kamu bukan datang ke dunia ini hanya untuk bertahan hidup. Kamu datang untuk menghidupkan kembali dunia. Selamat datang di fase baru hidupmu. Fase di mana semua yang pernah hilang akan kembali. Fase di mana kamu tidak lagi menunggu keajaiban, karena kamu sendiri adalah keajaiban itu.